Juni pemerintah mengakui itu. Lanjut Mas. Ya, pemerintah mengakui. Jadi artinya kita mulai lihat setelah itu. Kalau ada statement yang dengan tangan santai, Mas Anas, pemerintah mengatakan aman, kita nggak bobol. Ambil korek api, taruh di mata para pejabat itu. Mulai satu persatu. Kementerian Perhubungan dan Tenaga Kerja ini tadi yang sampai Mas Widu. Bahaya banget ini. Ini inhabis. Automatically identification fingerprint system kita bobol. Bapak dan Ibu kan nggak apa-apa Mas. Bukan Bapak dan Ibu. Itu data biometrik kita. Tahu-tahu ibu-ibu, bapak-bapak senang pun. Mas atau Pak kita suka ini. Aku dikirimin 8 juta ini. Artinya apa? Data ibu-ibu bapak yang dipakai itu aplikasi pinjol. Kenapa bisa automatically terregister? Karena biometrik bapak dan ibu dari mereka. Bisa diaplikasikan tahu-tahu bapak ibu ditagih 14 juta. Kasih 8 juta. Ini benar saya nggak nakutin bapak ibu. Ini benar terjadi. Bais TNI. Ini benar Mas Edo. Kita udah cek nama person-person yang ada, alamatnya. Mungkin bagi bapak ibu nggak apa-apa lah nama kita jasa bocor. Kalau bagi personal TNI, terutama Intel, mereka dimarahin anak-anaknya sekarang. Bapak tuh ternyata Intel. Istrinya aja nggak ngerti. Kalau suaminya Intel, namanya, alamatnya, fotonya, nomor handphonenya ada semua. Rencana operasi intelijen itu kemana? Ada. Tahu-tahu yang tadi breaking news, ya, jamaah Islamiyah bubar. Ada tahapannya di situ, cara-cara membubarkannya ada semua. Jadi kalau lihat di situ kita senyum aja lah, gitu. Artinya apa? Bocor ini rahasia negara yang sangat mahal, nggak murah lagi. Lanjut Mas. Artinya, Bapak Ibu, ini data yang bukan sederhana, bukan murah. Nah, kita lihat satu persatu statement pemerintah. Lucu-lucu. Ini Mas Wido ini jawab pertanyaan Mas Wido. Sebelum PDNS terganggu, Kemenkominfo pernah minta DPR itu tambah anggaran. Ya, nggak usah saya simpulkan, sudah bisa simpulkan kan? Beliau sayangnya kemarin mundur, tapi orang yang mundur ini sebenarnya 2 tahun yang lalu bikin statement lucu juga. Jadi pesan Kominfo itu bukan mencegah hacker, bukan nakal hacker pakai software, bukan. Tapi kalau bisa hacker itu jangan nyerah ya. Hacker kok dihimbau jangan nyerah. Kenapa hacker ya? Ini yang bikin kita harus jaga. Gagal lawan protes PDN, pemerintah pasrah. Sudah bilang datanya aman pasrah. Maka saya ketika Mas Seni, saya mau update jadi pengalaman mundur, saya juga sampaikan statement. Saya salut Mas, Anda mundur. Anda termasuk salah satu dari beberapa orang baik di Kominfo yang sayangnya harus mundur. Jangan berhenti di Anda. Kenapa? Lanjut, next. Jadi mundurnya di aplikasi itu saya apresiasi, tapi harusnya bukan hanya itu. Nah, ini yang pernah saya persoalkan. Ternyata memang ada order ini. Salah satu ordernya orangnya namanya ini. Inisial J ini. Ini sahabatnya Mbak Leni. Dia termasuk pengembangnya sikap atau sirekap. Ini orang yang menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi. Kenapa? Dia menganjurkan untuk pemerintah perlu menegosiasikan pembayaran. Dengan itu. Ya. Jadi memang ada gerakan-gerakan untuk 2 kali, yang satu suruh bayar, mungkin sudah 3, memang ada. Dan ini yang sebenarnya saya buka dulu juga. Pakai prosedur yang sangat sederhana. Jadi ketika Pak Menko Polhukam itu membuka ketahuan bahwa ada orang yang menggunakan saya langsung bilang ke Elvira waktu itu malam-malam. Mas, kalau saya ceritakan di sini ada ketawa. Password yang digunakan saat segitu. Inilah. Jadi waktu itu malam itu saya sudah bilang, passwordnya sangat ada ketahuan. Yang memang hanya di Indonesia. Hacker minta maaf, tapi menterinya enggak. Enggak pernah ada kata-kata dia minta maaf. Lanjut, next. Nah, ini mulai masuk ke bagian terakhir. Jadi supaya kita anget aja, saya ingin mantik diskusi aja.
Nah, ini termasuk hal lain yang selama dialami atau diliput. Beberapa waktu sebelum PDN ini direntas, salah seorang yang namanya ini, DPA inisialnya, namanya ini, itu sebenarnya sudah mulai nawarkan data-data ini pada akhir tahun 2022. Ya, nah, dihack sama si Diki. Jadi artinya data itu sudah ada yang bocorkan dulu keluar. Kan dahsyat. Artinya apa? Artinya ya banyak cara yang dilakukan. Dibocorkan dulu, ada yang nyuruh bayar, ada yang tiba-tiba bayar, ya nggak mungkin lagi gratisan, ya kan? Ada yang sudah menyediakan supaya kenapa kalau itu sudah dibayar? Atau datanya sudah keluar. Kerugian dari meskipun kita berhasil tarik kembali, katanya kita tarik kembali, sebenarnya nggak pulang juga. Data itu sudah ada di luar. Pencuri kalau masuk rumah bapak ibu, apa ya rela masuk terus lihat komputer, bagus komputernya ya, tak kunci aja deh. Nggak mungkin dia pasti bawa USB flash disk atau hard disk portable, copy semua datanya dari dikunci. Nah, jadi artinya akses ini pun sudah diberikan. Dan ini ada dokumennya, akses ke pusat layanan sementara ini sudah ada. Jadi pusat data nasional sementara itu sudah diberikan kepada dia beberapa bulan sebelum dan itu di app, lanjut mas, di app kita bisa lihat di script. Jadi artinya kita bisa lihat ini terbuka. Artinya kan orang nonton semua. Meskipun sekarang sudah dihapus, tapi nama dia ada jelas. Form dia untuk minta akses itu ada. Jadi kan foto banget. Artinya orang ini minta resmi, minta data-datanya. Kenapa dia bisa gitu? Ya jelas, dia pernah kerja di Kominfo, pernah kerja di Lintas Harta, pernah kerja di Icon, pernah kerja di BSSN juga ya. Sepakat ini. Artinya orang dalam yang belum pernah di mana-mana, ada idenya sih, tapi udahlah saya nggak usah tampil dulu ya. Lanjut, next. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apakah hanya berhenti sampai di sini? Dengan melihat ini, statement dari orang yang prinsipal ini atau pihak ini, kemudian yang kemudian dikatakan tadi oleh Pak Sigit, betul, bahasa Inggrisnya bahasa Inggris Google ini ya. Jadi bahasa Inggrisnya ngaco, ya. Apakah dia percaya memang orang luar negeri beneran? Nah itu kita lagi sampai analisis ya. Karena apa? Karena ada tanda-tanda yang memang sangat-sangat aneh. Tapi at last but not least, lanjut mas. Nah, yang ingin saya sampaikan, kita tidak hanya berhenti di situ. Kita sekarang jadi orang-orang minister, giveaway minister. Tapi ini sebenarnya kebodohan ini, terus lagi kebodohan. Itu sebenarnya tidak dimulai pada tanggal 27 Juni juga. 21 Juni itu ada hal yang menurut saya bodoh, konyol, lucu yang dibuat oleh akun resmi Kominfo. Di atasnya sebenarnya ada akun resmi Kominfo. Dia maksudnya buat selamat ulang tahun untuk Pak Presiden. Tapi waktu itu benar saya kaget. Itu saya buka ulang tahun ternyata. Coba, Bapak Ibu kalau nggak lihat kata-kata gambar ini apa? Iya kan? Dan ternyata bikin ucapan saja konyol. Akhirnya apa? Dia dihapus tanpa ada pernyataan apa-apa. Jadi dihapus gitu aja. Padahal itu nggak viral juga sebelum dihapus. Jadi bikin ucapan ulang tahun saja nggak bisa, sama template orang kaget semua kan? Gitu. Ya lanjut next. Nah, simpulannya. Nah, jadi tidak bisa kita menolak ya. Jadi, Pak Ijo senyum-senyum, Pak Ate senyum-senyum. Ya. Karena beredar juga kayak gini loh, ini fakta masyarakat masuk kita tutupi. Enggak dong, saya sudah mau pensiun, tolong hapus data 10 tahun terakhir. Nggak tahu siapa yang hapus, siapa yang bilang ngomongnya nggak lihat tadi. Beres bos, data sudah saya lenyapkan pakai Excel. Nggak tahu juga nggak kelihatan sih. Kalau ada yang tahu, siapa entah belum saya dari keluarnya, saya nggak keluar orangnya. Ya, kalau ini jelas. Ya, kan? Nah itu, jadi artinya kalau saya sih bilang, Indonesia itu harus mau bertanggung jawab. Lanjut mas, next. Nah, udah, betul mas. Ya. Ini barang bukti. Nah,
Ini barang bukti yang lain. Saya tidak mengajarkan pornografi di sini, Bapak. Ini adalah jejak digital dari seseorang yang namanya ini, siapa itu namanya? Siapa ya dia? Nah, ya itu. Lihat postingannya dia. Ini postingan dia resmi 2 tahun yang lalu, 28 Juni. Ya, Garuda di nggak tahu itu gimana. Ya, terus ya, terus candaannya sama sekali tidak berkelas. Ya, dan ini jejak digital yang nggak bisa dihilangkan. Maka kemudian dari Atlas berkomplis betul, Mas. Lanjut, next. Saya setuju dengan apa yang dilakukan Sipnet, yaitu kartu merah. Gitu. Sekian.